Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala Sunan at-Tirmidzi. Hadha al-kitab ishtahara aidan bismi Jami' at-Tirmidzi. Kitab ini juga masyhur dengan nama Jami' at-Tirmidzi wa huwa sahih. Allafahu at-Tirmidzi rahimahullah ala abwab al-fiqh. At-Tirmidzi menyusun kitab ini berdasarkan bab-bab fikih. Wa awda'a fihi as-sahiha wal hasana wal dha'if. Dan meletakkan padanya yang sahih, hasan dan dhaif. Nah, dan beliau jelaskan mubayyinan darajata kulli haditsin fi mawdhi'i ma'a bayani wajhi ad-dha'fi. Dengan menjelaskan derajat setiap dari hadis pada tempatnya dengan menjelaskan sisi kelemahan dari suatu riwayat. Hampir beliau tidak pernah meninggalkan itu. Setiap beliau menyebutkan hadis, beliau selalu menyertakan dengan komentar dari beliau tentang kedudukan riwayat, kemudian ahkam fiqhiyah, ikhtilaful ulama ataukah kesepakatan para ulama dalam mengamalkan kandungan dari hadis yang beliau riwayatkan. Sehingga pada hakikatnya ta'lif al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala ini adalah ta'lif yang belum ada sebelumnya dari kalangan muhadditsin yang mendahului beliau. Ya, cara-cara yang ibtikar, cara-cara yang baru yang beliau sebutkan dengan tidak hanya mencukupkan menyertakan sanad-sanad dalam riwayat, namun juga beliau menjelaskan serta menyebutkan aqwalul ulama. Ya, telah yang mengambil zahir dari hadis ini fulan. Nah, dan ini merupakan cara yang baru. Belum diketahui sebelum Al-Imam Tirmidzi ada yang mengarang seperti ini. Wa'tana bi bayani man akhadha bihi min ahli al-ilm min as-sahabati wa ghairihim. Dan beliau perhatian dengan menjelaskan siapa dari kalangan para ulama, dari para sahabat dan selain mereka yang mengambil hadis itu. Nah, jadi ini keistimewaan Al-Jami' lil Imam Tirmidzi rahimahullah. وجعل في آخره كتابا في العلل. Keistimewaan yang lain bahwa beliau menyertakan kitab Al-Ilal pada akhir dari kitab Al-Jami', wa jama'a fihi fawaid hammah, dan beliau mengumpulkan faedah-faedah yang penting, yang sangat penting sekali. Ya, sehingga Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ya banyak sekali menyebutkan fawaid tatkala beliau mensyarah Kitabul Ilal lil Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala ini. Sebenarnya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali beliau termasuk para ulama yang sangat besar khidmahnya terhadap Sunan At-Tirmidzi atau Jami' At-Tirmidzi. Sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar yang berhasil mensyarah Sahihul Imam Al-Bukhari. Namun sayang sekali syarah beliau wallahu a'lam ya belum diketahui wujudnya. Apakah ada yang menemukan makhtutatnya? Yang tersisa yang sampai kepada kita sekarang ini hanya syarah Ilal. Itu saja. Adapun syarah Tirmidzi beliau wallahu a'lam. Ya. Dan sangat nampak sekali kelebihan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam ilmu Ilal. Itu sangat nampak dalam kitab beliau syarah Ilal At-Tirmidzi. Ya, di mana beliau menyebutkan faedah-faedah yang sangat penting yang hampir kita tidak mendapatkan di kitab-kitab yang lain. Nah,
Qala, berkata Tirmidzi rahimahullah, yakni dalam kitab Ilal itu. Ini beliau sebutkan pada awal Kitabul Ilal. Wa jami'u ma fi hadzal kitab min al-hadits fa huwa ma'mulun bihi. Semua yang terdapat dalam kitab ini dari hadis-hadis sudah pernah diamalkan. Wa qad akhadha bihi ba'dul ulama, di mana para ulama telah mengambilnya dan telah mengamalkannya. Ya, maksudnya tidak terlepas apakah hadis itu sahih atau dhaif. Sini menunjukkan bahwa beliau ya sangat memfokuskan untuk menyebutkan hadis-hadis yang dijadikan landasan oleh para ulama, terlepas apakah hadis itu sahih atau dhaif. Nah, semuanya telah diamalkan, terlepas dari apakah amalan tersebut rajih ataukah marjuh. Ya, ma khala haditsain, kecuali dua hadis, terkecuali dua hadis. Hadis Ibn Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri bil Madinah wal maghrib wal isya min ghairi khaufin wala safarin. Hadis yang pertama yaitu hadisnya Ibn Abbas, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjama' antara zuhur dan asar di Madinah, yakni bukan safar karena beliau ada di Madinah, dan menjama' antara maghrib dan isya tanpa ada khauf, bukan karena peperangan, bukan pula karena safar. Ya, dalam riwayat yang lain wala matar, dan bukan disebabkan karena turunnya hujan. Ketika beliau ditanya tentang hal itu, maka beliau menjawab, arada alla yuharrija ummatahu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk tidak memberatkan umatnya. Hadis ini walaupun diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, antum lihat itu pada catatan kaki Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Nah, kata Imam Tirmidzi, hadis ini belum diamalkan oleh seorang pun dari kalangan para ulama yang menjamak salat dalam keadaan bukan safar, bukan peperangan, bukan matar. Wa hadis, dan hadis yang kedua, idza syariba fajliduh fa in 'ada fi ar-rabi'ati faqtuluh. Apabila seseorang itu minum khamr, maka cambuklah dia. Kalau dia minum lagi, cambuk dia. Apabila dia minum lagi, cambuk dia. Jika dia mengulanginya lagi pada kali yang keempat, maka bunuhlah. Maka bunuhlah dia. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Al-Tirmidzi mengatakan bahwa kedua hadis ini tidak seorang pun yang mengamalkan. Namun pendapat ini kurang tepat, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Hafidz Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal, bahwa tuduhan ijma' tidak mengamalkannya hadis ini adalah ucapan yang keliru. Ini juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin pada ta'liqatnya. Beliau mengatakan qultu bal akhadha al-Imam Ahmad rahimahullah bimuqtada hadis Ibn Abbas fil jam'i. Bahkan al-Imam Ahmad rahimahullah telah mengambil apa yang telah ditunjukkan oleh hadis Ibn Abbas tentang bolehnya menjamak. Fajazal jam'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghrib wal 'isya lil mardi wa nahwi.
sehingga beliau membolehkan menjamak antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya disebabkan karena sakit dan yang semisalnya. Wa qad su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma lima fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik. Telah ditanya Ibnu Abbas, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Faqala arada an la yuharrija ummatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki untuk tidak memberatkan umatnya. Nah, fadalla ala annahu kullama lahiqa al-ummata harajun fi tarkil jam'i jaza al-jam'u. Maka ini menunjukkan bahwa pada saat umat ini mengalami kesulitan, apabila dia meninggalkan jamak, maka menjamak antara dua salat boleh. Ya, berarti telah diamalkan. Wa amma hadithu qatli syaribil khamri fi ar-rabi'ah faqad akhadha bihi ba'd al-ulama. Demikian pula ya, tentang hadis dibunuhnya orang yang minum khamr pada kali yang keempat setelah dia mendapatkan hukuman, itu pun telah diamalkan oleh sebagian para ulama. Faqala Ibnu Hazm yuqtalu fi ar-rabi'ati bi kulli hal. Ibnu Hazm mengatakan dibunuh pada kali yang keempat dalam setiap keadaan. Nah, faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yuqtalu 'inda al-hajati ila qatlih. Boleh dibunuh apabila dibutuhkan untuk membunuhnya. Idza lam yantahi an-nas biduni, apabila manusia tidak berhenti minum khamar kecuali dengannya. Wa ala hadza fala ijma' ala tarki al-amal bil haditsain. Maka berdasarkan hal ini, maka tidak ada ijma' dalam meninggalkan mengamalkan kedua hadis ini. Walhasil bahwa terjadi khilaf. Terjadi khilaf walaupun dalam menyikapi dua hadis ini, dan tidak terjadi ijma' dalam hal meninggalkan untuk beramal. Nah, dan masalah dibunuhnya orang yang minum khamr, terjadi khilaf pula di kalangan para ulama, apakah dibunuhnya itu karena haddan, karena itulah hukuman yang telah ditetapkan, atau sebagai ta'zir. Yang zahir bahwa hukum dibunuhnya bukan disebabkan karena hukum had. Hukum hadnya adalah jild, dicambuk. Adapun dibunuhnya adalah hukum ta'zir. Dan ini yang zahir yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apabila pemerintah atau penguasa melihat maslahat dengan dibunuhnya seorang yang meminum khamar, maka yang demikian dibolehkan. Nah, wa qad jaa fi hadzal kitab min al-fawaid al-fiqhiyyah wal hadithiyah ma laysa fi ghairihi. Dan telah datang dalam kitab ini faedah-faedah fikih hadis yang tidak terdapat di tempat yang lainnya. Wastahsanahu ulama'ul Hijaz wal Iraq wa Khurasan hina aradahu muallifu alaihim, dan dianggap baik oleh para ulama Hijaz, Iraq, Khurasan ketika penulisnya memperlihatkan kitab ini kepada mereka. Hadza wa qad qala Ibnu Rajab, telah berkata Ibnu Rajab, i'lam anna at-Tirmidzi, ketahuilah bahwa Imam At-Tirmidzi kharraja fi kitabihi as-sahih wal hasan wal gharib. Beliau mengeluarkan dalam kitabnya hadis yang sahih, hadis yang hasan, dan yang gharib.
Dan beliau mempunyai istilah sendiri, ya kawan, terkhusus ketika beliau menyebutkan hadis hasan. Beliau memiliki istilah tersendiri yang berbeda dengan istilah yang masyhur yang kita ketahui sekarang ini. Insyaallah taala itu akan kita jelaskan di pelajaran nukhbah, ya, Nuzhatun Nazar, insyaallah. Wal gharaibul lati kharrajaha fiha ba'dul munkar. Hadis-hadis gharib yang beliau keluarkan, di dalamnya terdapat beberapa hadis-hadis mungkar. Wala siyama fi kitabil fadail. Terlebih-lebih dalam kitab yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan. Walakinnahu yubayyinu dzalika ghaliban, akan tetapi beliau, ya, kebanyakannya selalu menjelaskan, ya, menjelaskan tentang kedudukan hadis. Wala a'lamu annahu kharraja an muttahamin bil kadzib, dan aku tidak mengetahui, yakni kata Ibnu Rajab, karena beliaulah yang telah betul-betul tatabbu' terhadap Sunan At-Tirmidzi rahimahullah, sehingga perkataan beliau ini mu'tabar. Saya tidak mengetahui bahwa beliau mengeluarkan dari orang yang dituduh berdusta. Muttafaqun 'ala ittihamihi bi isnadin munfarid, yang disepakati bahwa dia tertuduh berdusta dengan sanad yang sendirian. Yani kalau misalnya walaupun ada, kadang-kadang ditemani dengan sanad yang lain, ada yang menguatkan. Na'am qad yukhriju an sayyi'il hifdzi. Ya. Kadang-kadang beliau mengeluarkan dari orang yang buruk hafalannya, wa man ghalaba ala haditsihil wahan, dan orang yang dalam riwayat hadisnya tersebut kebanyakannya al-wahan, yakni kelemahan yang sangat. Wa yubayyinu dzalika ghaliban wa la yaskutu anhu, namun beliau menjelaskan dan beliau tidak mendiamkan kedudukan riwayat tersebut. Nah, ini kelebihan yang dimiliki oleh Jami' At-Tirmidzi yang hampir tidak dapatkan dalam kitab yang lainnya. Nah, dan tentunya hukum yang ditetapkan Imam At-Tirmidzi ya kadang benar dan kadang juga terjadi khilaf di kalangan para ulama sehingga membutuhkan tarjih. Nah, At-Tirmidzi huwa Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Saurah As-Sulami At-Tirmidzi. Wulida fi Turmud, Madinatun bi tarafi Jayhun. Satu kota di ujung Jayhun, tahun 209. Fatafa bil bilad. Lalu beliau mengelilingi berbagai negara. Wa sami'a min al-Hijaz wal Iraq wa Khurasan. Beliau mendengar hadis dari penduduk Hijaz, Iraq, Khurasan. Ittafaqu ala imamatihi wa jalalatihi. Dan mereka sepakat akan keimamahannya dan kemuliaannya. Hatta kana al-Bukhari ya'tamidu alaihi wa ya'khudhu anhu. Bahkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah menjadikan sandaran kepada Tirmidzi dan mengambil ilmu dari Tirmidzi. Ma'annahu ay al-Bukhari min syuyukhi, padahal al-Imam al-Bukhari itu termasuk dari syekhnya At-Tirmidzi. Nah, ya, kama dzalik al-Bukhari rahimahullah taala kadang-kadang mengambil ilmu dari Imam Tirmidzi, menunjukkan tawadhu beliau. Kalau antum mendapatkan dalam Jami' At-Tirmidzi, al-Imam At-Tirmidzi mengatakan sami'tu Muhammadan, maka yang dimaksud adalah al-Imam al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya. Dan telah dicela Ibn Hazm rahimahullah ta'ala karena Ibn Hazm tidak mengenal siapa itu al-Imam Tirmidzi. Ketika dia menjelaskan, ya, kalau tidak salah dalam kitabnya Muhalla, ketika dia menuduh bahwa At-Tirmidzi seorang perawi yang majhul. Nah, ini sangat aneh sekali, ya, sehingga para ulama menuduhnya ini Ibn Hazm tidak ngerti ilmu rijal, tidak tahu biografi para ulama. Masa Imam At-Tirmidzi itu majhul?
Nah, majhul. Ya, hampir setiap para ulama yang mengenali beliau tidak ada yang kenal dengan Imam Tirmidzi kecuali Ibnu Hazm. Nah, tufiya fi Turmud, beliau meninggal di Turmud, di negerinya sendiri, tahun 279 dengan umur an 70 aman, 70 tahun. Waqad sannafa tasanifa nafi'atan fil ilal wa ghairiha. Dan beliau telah menulis karya-karya yang bermanfaat baik dalam ilmu ilal dan selainnya. Rahimahullah wa jazahu Allahu 'anil muslimin khaira. Sunan Ibnu Majah. Kita selesaikan. Ini kitab yang terakhir dari Al-Ummatus Sitt, dari kitab induk yang 6. Kitabun jama'ahu muallifuhu murattaban 'ala al-abwab. Kitab yang ditulis oleh pengarangnya dengan tertib bab-bab fiqhiyah. Yablughu nahwa 41 wa 300 wa 4,000 hadis, yang mencapai 4.341 hadis. Wal masyhur 'inda katsirin min al-mutaakhirin annahu as-sadis min kutubil usul, min kutubi usulil hadis al-ummatis sitt. Dan yang masyhur dari kebanyakan orang-orang terbelakang bahwa Sunan Ibnu Majah adalah yang keenam dari kitab-kitab induk hadis al-ummatus sitt, illa annahu aqallu rutbatan min as-sunan. Sunan An-Nasa'i wa Abi Daud wa Tirmidzi, hanya saja Sunan Ibnu Majah adalah tingkatan kitab induk yang paling rendah. Ya. Lebih rendah dari seluruh kitab Sunan Nasa'i, Abu Daud dan Tirmidzi. Hatta kana minal masyhur anna man farada bihi yakunu dha'ifan ghaliban. Sampai-sampai telah masyhur di sebagian kaum muslimin bahwa kalau Ibnu Majah bersendiri dalam meriwayatkan hadis yang tidak diriwayatkan oleh sunan yang lainnya atau Bukhari atau Muslim, biasanya hadis itu lemah. Namun pendapat ini tidak diridai oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Illa anna Al-Hafidz Ibnu Hajar qala, hanya saja Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan laisa al-amru fi dzalika ala itlaqihi bi istiqra'i, bahwa perkaranya tidak demikian secara mutlak. Ya, kalau dikatakan ada ya atau sering, iya. Nah, sering. Namun apakah secara umum setiap yang bersendiri? La. Sama sekali tidak. Berdasarkan istiqra' Al-Hafidz Ibnu Hajar. Wa fil jumlah fa fihi ahaditsu katsiratun munkarah wallahu musta'an. Adapun secara jumlah, maka dalam Sunan Ibnu Majah banyak hadis-hadis yang mungkar. Ya, hadis-hadis yang mungkar yang dengan bersendirinya riwayat tersebut menyebabkan terjadinya kemungkaran dalam riwayatnya. Wallahu musta'an. Wa qala Az-Zahabi fihi manakir wa qalilun minal mawdu'at. Bahkan dalam Sunan Ibnu Majah terdapat hadis-hadis mungkar dan sedikit dari hadis-hadis yang palsu. Wa qala Suyuti innahu tafarrada bi ikhrajil hadits an rijalin muttahamin bil kadhib. As-Suyuti mengatakan Ibnu Majah bersendiri dalam mengeluarkan hadis dari perawi-perawi yang mereka tertuduh berdusta. Wa saraqatil hadits, para pencuri hadis. Wa ba'd tilkal ahadits la tu'rafu illa min jihatihim. Dan sebagian dari hadis-hadis itu tidak dikenali kecuali dari arah mereka-mereka yang tertuduh sebagai pendusta dan pencuri hadis. Wa aktsaru ahadithihi qad syarakahu fi ikhrajiha ashabul kutubis sittati kullihim aw ba'dihim. Dan mayoritas dari hadis-hadisnya telah menyertai dalam mengeluarkan hadis tersebut, ya, pemilik kitab-kitab sittah yang lainnya seluruhnya atau sebagiannya. Wan farada anhum bi 39 wa 300 wa alf hadis. Dan bersendiri Ibnu Majah dalam mengeluarkan hadis-hadis dari mereka
sejumlah 1339 hadis, kama haqqaqa dzalika al-Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, sebagaimana yang telah ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, dan Muhammad Fuad Abdul Baqi ini memang takhassus, yakni ketika beliau melakukan sabar terhadap hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Ummatus Sitt, beliau sangat memperhatikan tentang jumlah hadis yang diriwayatkan oleh mereka, ya, jumlah hadis secara bersendiri dan jumlah hadis-hadis yang mukarrar apabila dihitung secara berulang atau apabila tidak terhitung hadis-hadis yang berulang. Ya, Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah taala termasuk marji', ya, rujukan dalam hal mengetahui jumlah hadis-hadis tersebut. Ibnu Majah huwa Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Abdullah ibn Majah bilha as-sakinah wa yuqalu bit-ta' ar-Rib'i maulahum al-Qazwini. Nah, silakan ya kawan, dihafal ini nama-nama para perawi kutub as-sittah. Nah, wulida fi Qazwin min Iraq al-Ajam, ya, dari Irak tapi yang suku Ajam, tahun 209. Wartahala fi talabil hadis ila Rai wal Basra wal Kufa wa Baghdad wa Syam wa Misr wal Hijaz wa akhadha an katsir min ahliha. Beliau rihlah ke berbagai tempat menuntut ilmu hadis. Naam, Rai, Basra, Kufa, Baghdad, Syam, Mesir, Hijaz, dan banyak mengambil dari mereka para muhadditsin yang tinggal di negeri-negeri tersebut. Tufiya sanah 73 ba'da al-200 an 64 sana. Beliau meninggal pada tahun 273 dengan umur 64 tahun. Lahu adadun min at-tasanif an-nafi'ah rahimahullah. Beliau memiliki sejumlah dari karangan-karangan bermanfaat rahimahullah, wa jazahu 'anil muslimina khaira. Tafadhalu.